Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi matematika peminatan kelas 11, yaitu persamaan trigonometri. Nah, untuk lebih lanjut kita cari tahu dulu pengertiannya. Untuk pengertiannya sendiri, persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri. Sedangkan untuk penerapannya, ini ada salah satu contohnya, yaitu teknik triangulasi yang digunakan dalam bidang astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat. Kemudian ada juga digunakan dalam bidang geografi untuk menghitung jarak antara satu bintang dengan bintang lain. Jadi itu salah satu penerapannya. Kemudian sebelum ke persamaan trigonometrinya, kita harus tahu dulu dasar-dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama, sudut istimewa. Jadi kita harus menghafalkan sudut istimewa dulu. Nah, ini contohnya bisa kalian rangkum sendiri, nanti akan dipergunakan. Kemudian mengetahui kuadran dalam bidang kartesius. Nah, ini juga harus kalian hafalkan. Atau kalau tidak hafal, kalian rangkum untuk nanti jadi pegangan. Kemudian lanjut lagi. Nah, sebelum lebih lanjut ke persamaan trigonometrinya, kita harus tahu dulu grafik-grafik fungsinya. Yang pertama sin. Nah, ini contoh grafik fungsi sin. Jadi grafik fungsi sin itu dimulainya dari titik 0,0, kemudian terdiri dari satu buah bukit, kemudian satu buah lembah. Jadi gambarnya seperti itu. Kemudian cos. Nah, untuk cos gambar grafiknya seperti ini ya, dimulai dari titik 0,1. Jadi dia turun dulu, baru satu buah lembah, baru naik lagi ke atas. Jadi kalian bisa bandingkan sin dan cos grafiknya seperti apa. Beda di awal titik awalnya saja. Kemudian tan. Nah, untuk tan sendiri dia dimulainya juga dari 0,0, kemudian naik grafiknya ke atas. Nah, di situ ada garis 90 derajat. Nah, antara grafik si tan dengan garis 90 derajat itu tidak menyatu karena dia bersifat tak terdefinisi. Jadi terus ke atas tapi tidak memotong. Dan kita lanjut lagi. Untuk rumus persamaan trigonometri, yang pertama ada 3 nanti rumusnya. Yang pertama sin x sama dengan sin alfa. Nah, untuk ini sendiri penyelesaiannya ada 2, yaitu x sama dengan alfa plus k kali 360 derajat. Nah, alfanya nanti kita cari berapa hasilnya. Kemudian untuk k itu dia tetapan konstanta. Kita mulai dari 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Kemudian penyelesaian kedua ada x sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Kemudian ditambah k dikali 360 derajat. Nah, untuk cos x sama dengan cos alfa memiliki 2 rumus juga. Yang pertama, x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Yang kedua, x sama dengan min alfa plus k dikali 360 derajat. Nah, untuk tan sendiri, tan x sama dengan tan alfa itu cuma satu penyelesaian, yaitu x sama dengan alfa plus k dikali 180 derajat. Nah, ini 3 buah rumus yang nanti kita gunakan untuk sebuah penyelesaian dari persamaan trigonometri. Ini dasarnya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita lanjut ke materinya. Atau contoh soalnya dulu. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada sin x sama dengan sin 30. Dengan x itu di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Artinya x tidak boleh kurang dari 0 derajat dan tidak boleh lebih dari 360 derajat. Nah, penyelesaiannya, karena dia di ruas kanan dan kiri itu sama-sama sin, berarti kita coret aja sinnya. Nah, yang tersisa adalah x derajat sama dengan 30 derajat. Nah, untuk di sini berarti alfanya sudah kita ketahui 30 derajat. Kenapa alfa 30 derajat? Karena x tadi sama dengan alfa, yaitu 30 derajat. Nah, jadi dia harus diingat nih. Kita simpan dulu 30 derajat, alfanya 30 derajat. Nah, k
karena di sini kita contoh soalnya adalah sin, berarti rumus yang kita gunakan ada dua, yaitu X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa plus K dikali 360 derajat. Oke, nah ini dua buah penyelesaian. Yang pertama kita pakai rumus pertama dulu, yaitu X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Nah, kita mulai. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang alfa plus K dikali 360 derajat. Nah, kita mulai dulu yang pertama dengan rumus pertama. Kita mulai konstantanya dari 0. Nah, untuk 0 berarti X sama dengan, tadi kita ingat alfanya sudah dapat hasilnya yaitu 30 derajat. Plus K-nya kita ganti dengan 0 dikali 360 derajat. Maka didapatlah X sama dengan 30 derajat. Nah, ini memenuhi syarat. Kenapa memenuhi syarat? Karena X tadi di antara 0 sampai 360 derajat. Kemudian yang kedua, K-nya kita ganti 1. Nah, X sama dengan tetap alfanya 30 derajat plus K-nya yang kita ganti 1 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 30 derajat ditambah 360 derajat. X-nya sama dengan 390 derajat. Nah, ini hasilnya 390 derajat. Artinya dia tidak memenuhi syarat karena melebihi syaratnya tadi dengan syarat X itu tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 360. Berarti cukup sampai sini. Berarti K sama dengan 2 tidak usah dikerjakan karena dia sudah kelihatan dari sini hasilnya tidak memenuhi syarat. Kemudian kita pindah ke rumus yang kedua. Kita masukkan lagi K-nya ganti dengan 0. Nah, jadi X sama dengan 180 dikurang alfanya tadi sama dengan 30 ya. Jadi plus K-nya kita ganti 0 dikali 360 derajat. Apapun dikali 0 berarti hasilnya 0. Berarti yang tersisa adalah 180 derajat dikurang 30 derajat. Hasilnya X sama dengan 150 derajat. Nah, karena X 150 derajat itu memenuhi syarat di antara 0 sampai 360 derajat. Maka kita lanjutkan ke K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 berarti kita sama aja dengan di atas, tinggal kita ganti K-nya saja. Hasilnya adalah 180 dikurang 30. 150 ditambah 360. Maka hasilnya X sama dengan 510. Nah, ini secara otomatis dia tidak memenuhi syarat. Berarti kita cukup mengerjakan sampai sini. Untuk K sama dengan 2 berarti tidak usah dikerjakan. Nah, sudah dapatlah hasilnya dari sini. Didapatkan X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 150 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan 30 derajat dan 150 derajat. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan materi persamaan trigonometri ini. Nanti akan kita lanjutkan di part 2-nya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.